نبينا الأمير نهي فلا حجون عبر في قولنا منه ولا نعمي عبر في قولنا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد. Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Hamid beserta Ibu Hajah Maryam dan keluarga, berikut para karyawan, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan pada usahanya, serta diberikan kemudahan daripada segala urusannya. Amin amin. Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Hafiz yang saya hormati, beserta Bapak Amir Mursad, beserta Ustaz Jamal dan MC pamilis kita itu Pak Mustafa, beserta beserta penasehat pendiri pengajian Majlis Al-Hidayah Al-Mukarram Abang Saifuddin Anjero yang sekarang menjabat ketua PAC GRIP Kecamatan Pinang. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, berkah selamat, panjang umur, beserta juga Bapak RT Ledar, makin lama makin ganteng. Mudah-mudahan Bang RT Ledar juga panjang umur, beserta para bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin, para undangan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini di bulan yang mulia, di bulan Muharram, kita dipertemukan kembali atas undangan Bapak Haji Abdul Hamid dalam rangka harlah. Kalau NU bilangnya harlah, kalau selain NU bilangnya milad, kalau orang Indonesia bilangnya ulang tahun, kalau anak muda bilangnya hari jadi, atas bengkel bubut yang ke berapa ini? Yang ke 20 tahun, namanya PT Cita Laksana. Mudah-mudahan di usia harlah yang ke 20 tahun ini PT Cita Laksana semakin berjaya. Amin.
semakin berkah, semakin banyak menghasilkan keuntungan demi keuntungan yang dapat membahagiakan Bapak Haji Abdul Hamid beserta para karyawan-karyawan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini PT Cita Laksana bukan hanya ada di sini, nanti selanjutnya di tempat lain yang dipimpin oleh putra beliau Bang Maulana Hasanuddin nanti juga bakal punya bengkel selanjutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulang tahun, harlah atau milad atau pula hari jadi. Ini sunnah untuk dirayakan. Kenapa? Karena Rasulullah juga merayakan hari kelahirannya atau hari jadinya. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam juga merayakan daripada hari kelahirannya. Dalam Quran ucapan Nabi Isa yang diabadikan oleh Allah, wassalamu alayya yauma wulidtu yauma amutu yauma ub'atsu hayya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kesejahteraan atas hari kelahiranku, hari di mana aku diwafatkan dan hari di mana aku pula dibangkitkan. Dari sinilah kemudian beda pendapat. Kalangan Nahdiyin boleh mengucapkan ucapan selamat Natal. Dalam artian iktikad kita bukan menyatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tapi Nabi Isa sebagai Rasulullah, anak manusia Isa bin Maryam. Itu maksudnya. Nah, ternyata untuk selanjutnya ulang tahun ini bukan hanya manusia melakukannya. Segala tempat organisasi juga ulang tahun. Betul nggak? Organisasi. Ini GRIP udah ulang tahun belum, Bang Ujen? Belum, dia baru mulai kali ya. Belum ada ulang tahunnya. Al Hidayah belum pernah diulang tahun ini. Semua ada ulang tahunnya, termasuk tempat-tempat pekerjaan diulang tahun. Apa maksud dan tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan tujuan daripada memperingati hari jadi atau harlah atau milad adalah untuk mengevaluasi apa-apa yang harus diperbaiki yang kurang bagus dan apa-apa yang ditambahkan apabila ada yang kurang. Artinya dengan adanya harlah ataupun milad ataupun hari jadi akan menjadikan sesuatu yang diulang tahunkan itu untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, intinya di sini adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulang tahun anak, kita bersyukur bahwa anak kita dari usia 1 tahun, 2 tahun sampai selanjutnya tumbuh subur, sehat lahir batin. Begitu pula perusahaan yang diulang tahunkan juga demikian. Semakin banyak memperoleh keberuntungan, semakin banyak memperoleh hasil yang bermanfaat dan membawa berkah, semakin banyak pula syukurnya Bapak Haji Abdul Hamid atas anugerah Allah. Perusahaan berupa Cita Laksana atas nama Bengkel Bubut. Termasuk ini Bengkel Bubut, kalau bini ngoceh mulu, ajak mari aja biar dibubut. Begitu maksudnya saudara-saudara. Jadi ulang tahun hukumnya sunnah. Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita hamba-hambanya, apa kata Allah? Jika kalian bersyukur atas segala anugerah umur, atas segala anugerah jabatan, anugerah organisasi, anugerah sebuah perusahaan ataupun di mana tempat kita bekerja, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu bersyukur, umurmu akan aku panjangin. Gitu.
Pangkatmu akan aku jaga, tidak akan ada orang sembarangan bisa menjatuhkan pangkat dan jabatanmu. Begitu. Kau bersyukur atas sebuah perusahaan yang kau kelola dengan sebaik-baiknya, akan aku jaga dan akan aku amankan. Tidak akan ada orang yang bisa menjatuhkan dan menghancurkannya selain atas izinku, kata Allah begitu. Falyasdad, maka akan ditambahkan berkahnya oleh Allah, akan ditambahkan kemajuannya oleh Allah Subhanahu, dengan banyak bersyukur, ya kan? Umur dari yang ada kemudian ditambahkan lagi. Bukan hanya umur tapi kesehatan. Bukan hanya kesehatan tapi rezeki dikasih lancar. Amin. Sebab zaman sekarang banyak orang kena penyakit. Penyakit yang kagak ada obatnya, bukan stroke, bukan darah tinggi, tapi penyakit kanker, saudara-saudara. Itu obatnya susah. Kanker alias kantong kering. Siapa juga kalau kena penyakit itu kagak ada omongnya. Bang Ujar kalau kena penyakit kanker lemas. Ustaz juga lemas. Sebab duit adalah bagian daripada kehidupan dunia. Separuh nafas daripada manusia. Biar gagah, bagaimana kalau kagak punya duit, ngomong kagak ada yang alam. Orang kaya kenapa dihormatin? Karena duitnya banyak. Kenapa lurah, camat, wali kota, orang yang punya pangkat dihormatin? Karena masih menjabat. Itu maksudnya, saudara-saudara. Makanya benar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan dari sebagian mereka orang-orang yang beriman, yang mereka menjadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Mereka ketika berdoa, Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan, berikan kami kekayaan, berikan kami kesenangan dunia untuk menggapai kesenangan akhirat. Betul apa benar? Wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada azab neraka. Jadi duit, subhanallah, Allahu akbar, penting adanya. Jangan pernah ngomong duit buat apa. Kalau kata orang Cipete, cendang munyang lu. Duit lu kata buat apa? Hidup yang penting soleh. Orang soleh kagak bisa jadi soleh kalau kagak punya duit. Betul kagak? Betul. Lu mau wirid baik, kalau bini lu ngomel aja kalau anak lu nangis. Pas bebas diputer-puter, subhanallah, subhanallah. Bang, lo bocah mau jajan kagak punya duit. Kalau bininya badung itu bisa digebuk sama blukeng kita dari belakang kalau duit kayak gini. Subhanallah. Kan banyak orang ngomong soal dunia mah gampang. Lah, siapa kata gampang? Susah tahu. Susah gak aja duit? Susah gak? Ngabisin lah gampang. Betul gak Bang Mustafa? Nyarinya susah setengah mati, ngabisinnya kan. Syukur-syukur kalau habisnya buat sedekah sama janda. Janda yang anak yatimnya banyak. Tuh begitu. Lu mau pikiran lu kalau gua ngomong janda jangan kasbar. Syukur-syukur tuh duit habis untuk sedekah sama orang-orang yang kagak punya. Amin. Biar tuh habis duit kita buat bantu orang-orang yang kesusahan, kagak apa-apa itu. Tapi kalau habis buat kawin ke Kerawang, gusuran miliaran dikejarin sama perempuan, rasain loh. Pulang ke Cipete bawa kacut doang. Nauzubillahi min. Lelaki kalau udah begitu, lelaki kagak punya harga diri, saudara-saudara. Akhirnya pulang ke bini tua, diusir sama bini tua. Di sini ada nggak orang yang bicara? Ada nggak? Nggak ada. Jangan sampai jamaah al-hidayah seperti itu. Amin. Ya Rabbal. Jadi bentuk apapun orang melakukan segala pekerjaan, tujuannya adalah dunia. Dunia. Sebab dunia sebagai jembatan, kita bisa ibadah karena gara-gara ada kita bisa sedekah anak yatim karena gara-gara ada dunia alias punya duit. Nih, saudara, kalau mau tahu, dari mulai urusan baca syahadat pakai duit. Yang benar Bang Haji, lah kalau kawin
Kan pastinya Imam Amir disuruh coba lu baca 2 kalimat syahadat kalau sungguh-sungguh orang Islam, kan begitu. Kalau zaman dulu maka kagak diajarin, disuruh baca dewek. Kalau sekarang mendingan diajarin sama Amir, diajarin sama owner. Baca 2 kalimat syahadat pakai duit. Rukun Islam yang kedua, sholat 5 waktu. Pakai duit apa kagak? Pakai. Kata siapa kagak pakai? Pakai. Kain kalau yang gocap kelasnya. Kalau kelasnya orang yang dijual banyak itu kainnya bisa 1 juta, bisa 3 juta itu kain. Merek BHS. Merek apa lagi? Cubung. La ilaha illallah. Buat sholat aja tuh biayanya jutaan. Apalagi puasa lagi. Apalagi puasa pertama, apa baik dibeli. Buka pertama habis gopek sekeluarga, betul kagak? Puasanya baru-baru doang. Zakat, apalagi zakat, ini konsekuensinya orang kaya, pakai duit. Rukun Islam yang kelima apa? Pergi haji, apalagi pergi haji, umroh, pakai duit. Tuh. Jadi jangan pernah ngomong sekali-sekali, buat apa rajin-rajin cari duit? Itu omongan orang gablak. Justru kata Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Seolah-olah kamu menggantungkan cita-citamu di atas langit, bintang di atas langit. Artinya kalau belum tercapai target dan tujuan kita, kagak boleh prek. Untung rugi itu romantika orang usaha, betul apa benar? Lihat orang mana-mana, dia dari Jawa, dia dari Sumatera, dia jual tanahnya di sana. Dia bertaruh nyawa, bertaruh hidup di Betawi, di kampung kita. Pantas kalau mereka kaya, karena mereka sungguh-sungguh. Orang Betawi dikasih warisan, bukan nambahin, malah jualin. Na'udzubillahimin. Yang lucu orang Jawa, orang Sumatera pada ngontrak di kampung kita. Awalnya kita jadi tuan rumah, lama-lama kita jadi anak buah dia. Kita yang ngontrak sama dia, gara-gara kita apa baiknya jualan mulu. Na'udzubillahimin. Mikir, jangan ketawa lu pada. Mikir, lihat orang mana-mana. Jam 3 laki bini udah bangun, bawa-bawa gerobak. Apa yang dipungutin? Yang kita anggap hina, botol aqua, kardus. Ternyata itu barang emas sekali. Banyak orang gara-gara jual botol aqua, jual kardus pada punya mobil. Betul apa benar? Makanya sekarang kita orang Betawi udah gak zamannya lagi gengsi. Betul apa benar? Makanya alhamdulillah ada Kompas. Dulu yang pada mengutin sampah orang mana-mana, sekarang orang kampung kita alhamdulillah. Jadi saudara-saudara yang kerja pada mengutin sampah bangga, akulah pahlawan kebersihan. Sebab kebersihan bagian daripada an-nazafatu minal. Itulah rezeki yang halal yang kau hasilkan dari keringatmu. Begitu, alhamdulillah. Kudu bangga. Jadi tukang mengutin sampah kudu bangga. Sebab kalau jadi pejabat semua, dunia ini kotor, kagak ada yang gawe, betul gak? Dari tukang sampah. Itulah saudara-saudara, hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi dunia itu penting adanya sebagai jembatan akhir. Tapi dunia-dunia yang bagaimana yang kita cari? Tentunya dunia yang halalan, thayyibah. Sebagai seorang kepala perusahaan, kepala pabrik, dia tidak akan mau menikmati uang daripada hasil pabriknya tanpa dia harus melihat kesejahteraan karyawan-karyawannya. Betul apa benar? Seorang yang diberikan kekayaan, walaupun itu hasil keringatnya sendiri, dia tidak akan bahagia, bangga, tertawa tanpa memberikan sedekah atau bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Insya Allah, yang bagus kayak tahu. Jadi kekayaan yang ada pada kita, hakikatnya ada hak orang lain di situ. Kekayaan yang dimiliki oleh seorang ketua perusahaan, pimpinan perusahaan, di situ ada hak karyawan-karyawan kita. Sebab nanti semua pemimpin bakal ditanya, bahkan disidang di hadapan Allah Subhanahu. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu atas apa yang dipimpin. Makanya Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah,
Kalimat yang pertama beliau ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Umar bin Abdul Aziz dirikut kakeknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jabatan yang dia emban adalah sebagai amanat yang maha berat. Makanya jangan bangga kalau jadi RT, kepilih lagi, jangan bangga. Jadi ketua apapun jangan bangga, kalau kepilih lagi, jangan bangga. Mestinya banyak bersyukur dan mawas diri kepada Allah Subhanahu. Ini yang kagak ada pilihannya ambil nih, kagak ada ganti-gantiannya ambil, betul kagak? Makanya nanti ambil dosanya paling banyak. Ambil yang mana? Ambil yang tidak amanah. Ya ambil mursyad Pak, insya Allah. Cuman ambil mursyad ada jelek. Kalau mandiin mayat, palanya nggak pernah dibasuh. Saudara-saudara semua ini kita bakal ditanya. Termasuk badan kita yang kita pimpin bakal ditanya, umurmu kau habiskan di mana? Kesehatanmu kau gunakan untuk apa? Ditanya semuanya, jangan girang-girang saudara-saudara. Ini mah jabatan buat kebanggaan, jadi amil buat kebanggaan, jadi RT buat kebanggaan, jadi ketua organisasi buat kebanggaan. Bukan itu. Itu semua adalah nyanyian setan. Tapi lebih daripada itu berat tanggung jawab. Makanya nanti orang yang paling lama dihisap orang yang banyak jabatannya. Lama nanti. Bener. Ya makanya penari. Jadi semakin banyak jabatan, semakin banyak diprek. Sesuai logika. Sama. Ustadz yang miskin dipereksanya taran doang. Ustadz yang kaya dipereksanya lama. Lagi kalau ustadz miskin diperiksa lama-lama, apanya yang mau ditanya? Motor boleh ngutang, mobil gablek, pesantren kagak punyanya musola doang. Kalau kiai tanahnya di mana bae ada, pesantrennya banyak cabang-cabang, ditanya lama, makanya mendingan jadi amil. Jadi semakin banyak kekayaan, semakin berat tanggung jawab. Resiko, semakin banyak jabatan kita, semakin banyak juga tanggung. Belum kita ditanya tentang diri kita, belum ditanya tentang anak dan bini kita. Ditanya, sesudah itu ditanya tentang apa yang kita pimpin. Sudahkah kita berlaku adil atas semuanya? Insya Allah. Disitulah sisi letak manusia. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia selain nabi, selain para rasul, selain para wali-wali Allah, kita orang biasa mengikut para ulama, tempatnya salah, tempatnya lupa. Makanya kalau ada yang mengkritik kita, kalau kritiknya bagus, itulah cambuk buat memperbaiki diri kita. Amin. Ada yang menasihati kita, alhamdulillah, itu bagus. Jadi kalau ada orang yang masih mau nasihatin kita, alhamdulillah, tentu menasihatinya sesuai dengan ajaran Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang, nasihati orang dengan cara baik-baik, dengan cara lemah lembut. Apa maksud dan tujuannya? Allah sudah merupakan Tuhan yang memiliki sifat kemahalembutannya. Rasul juga demikian. Maka berlembut hatilah kamu ketika hendak menasihati dan mengajarkan orang lain agar dia menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang punya surga, yang punya neraka bukan Mustafa. Yang punya surga, yang punya neraka bukan Amil Mursan. Yang punya surga, yang punya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak sisi manusia. Ketika kita lagi sedang naik pangkat dan jabatan kita, jangan pernah menghina kepada orang yang miskin. Ketika sedang naik tingkatan ibadah kita, jangan pernah menilai orang yang ulaka bahwa dia nanti bakal masuk neraka. Betul? Sebab muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Itu yang kita ketahui. Makanya akhir daripada sholat sebelum salam kita diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika.
Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati saya pada jalan agama Allah subhanahu. Di sisi lain, di urusan hal ini kita disuruh patokan kita hanya Allah sesuai dengan janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa kesimpulannya? Ridho dan ikhlas dalam rangka mengerjakan sesuatu tanpa melupakan aturan-aturan yang ada. Insya walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu berkufur, mengingkari akan rezeki yang aku berikan, baik rezeki yang kau dapatkan secara pribadi atau rezeki yang didapatkan melalui perusahaan yang kita pimpin, kufur kepada Allah, berkhianat kepada para karyawan, berkhianat, bakhil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai orang kaya, Allah subhanahu wa ta'ala ngancam, inna azabi, sesungguhnya azabku sangat pedih. Tenang Bang Ujer, bukan kagak bakal diajab, akan diajab, cuman lagi diantepin dulu. Kalau kita lagi mancing ikan di laut, pakaikan kenurnya panjang gitu ya. Semakin panjang kenurnya, semakin banyak umpannya, semakin gede pula ikan yang memakannya. Enggak mungkin ketika kita mancing di laut, kenurnya pendek, pasti kenurnya banyak. Itu gambaran buat orang-orang yang ketika diberikan kekayaan. Itu merupakan gambaran bagi orang-orang yang diberikan pangkat dan jabatan. Kagak mau eling, hilang rasa. Itu lagi diulur sama Allah. Kapan lu ingatnya? Kapan lu tobatnya? Kapan lu sadarnya? Orang-orang yang ada di sekitarmu pada hidup kebelangsak, pada susah, pada miskin, kau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kita berkata, kemana Tuhan tidak mengajak kepada mereka? Allah sedang mengawasi, cuman Allah nggak kayak kita. Di sisi lain Allah memiliki sifat Al-Jabbar, Al-Qahar, tapi banyak sisi-sisi lain pula Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan itu berkah buat kita. Kalau Allah mengedepankan sifat Al-Jabbar, Al-Qahar, mampuslah kita semua. Orang yang bakhil pada hari itu pula bakhil, kemudian dibilangin kagak mengerti, dikasih nasihat kagak mau sadar, habis harta bendanya, orangnya pun akan ditenggelamkan ke dalam bumi seperti halnya Qarun. Betul kan? Mampus. Begitu, makanya beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya dalam satu hadis Nabi bersabda, Allah berfirman, Nabi bersabda, hadis kursi namanya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala masih mau menerima tobat daripada seorang hamba dari umatnya Nabi Muhammad ma lam yughargir, sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Artinya siapapun kita yang hari ini durhaka kepada Allah, tidak amanat dengan harta, tidak amanat dengan pangkat dan jabatan, Allah bukan kagak melihat, Allah sedang mengawasi. Tapi Allah karena melihat kekasihnya Nabi Muhammad tidak mengedepankan sifat Al-Jabbar, Al-Qahar, tapi Allah masih mengedepankan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ditunggu sadarmu, ditunggu tobatmu, ditunggu rasa cinta dan kasih sayangmu dikembalikan kepada dirimu agar kau bisa berbuat adil. Itu maksud dan tujuan.